Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa amawalah wa ba'd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kalihar musyrikun. Alhamdulillah dalikal kitabullah raiba fi hudalil mutakin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu secara virtual untuk belajar. Insya Allah belajar ini bagian dari budaya kita sebagai seorang muslim. Karena Nabi SAW pernah mengatakan tolabul ilmi faridatun kulli ala muslimin wal muslimat. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib ya. Bahkan sebenarnya lebih wajib daripada bekerja gitu. Jadi ketika hidup kita itu mungkin banyak masalah, termasuk dengan masalah kesehatan, ataupun masalah keuangan, ataupun masalah keluarga, atau masuk dengan pasangan segala macam, maka tugas kita sesungguhnya adalah belajar gitu ya. Karena belajar itu menjadi apa namanya kewajiban kita dan menjadi jalan keluar serta solusi sesungguhnya itu. Jadi kita hendaknya memasukkan yang baik-baik itu melakukan mutolaah sehingga kita bisa melakukan output yang baik-baik pula insya Allah. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa di forum di Zoom ini, di virtual forum. Mudah-mudahan teman-teman sehat ya di segala penjuru dunia alam semesta ini dan izinkan saya kemudian untuk berbagi kepada teman-teman apa yang saya pahami dan saya akan bagikan ke teman-teman. Jadi tidak ada maksud menggurui, tapi saya membagikan apa yang saya punya kepada teman-teman. Inilah sharing ya. Sharing itu adalah membagikan apa yang saya miliki segala macam itu. Nah, insya Allah untuk malam hari ini kita akan belajar tentang memahami tubuh sebagai kunci sehat holistik. Nah, jadi yang namanya tubuh kita itu perlu kita pahami gitu ya, perlu kita kenal gitu. Jadi sebenarnya kalau istilahnya gitu, jadi kajian-kajian ini ya, ini yang kemudian bagian pada Asbo lakukan. Jadi Asbo itu mempunyai banyak kajian-kajian, bahkan kita di kantor di markas kita di Jogja itu sering melakukan kajian-kajian untuk tim kita segala macam, ataupun kemudian teman-teman lah yang kemudian bisa lihat di YouTube kita ataupun di Zoom kita itu. Jadi Asbo itu mempunyai kajian yang jadi karya untuk umat. Ini sebagai karya kita untuk umat ya, karya hidup kita insya Allah untuk orang yang akan datang, generasi yang akan datang. Jadi insya Allah kita akan direkod dan nanti disebarkan di YouTube segala macam. Mudah-mudahan kita kepengen menjadi khairun nas anfa'uhu linnas, baik-baik manusia yang paling baik kepada manusia yang lain, sehingga mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan ini bisa mendapatkan setetes, seteguk ilmu, secerah yang kemudian bisa mencerahkan dan bisa menjadi solusi atas kegelapan ya menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala itu. Itu next di. Nah, itu yang kemudian yang kita lakukan. Jadi kita perlu memahami tubuh. Jadi sebelumnya yang perlu kita sampaikan ke rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang malam hari telah hadir di Zoom, virtual Zoom. Mungkin nanti kita bisa banyak diskusi, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengenali tubuh, ya jadi sebetulnya musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi coba teman-teman ambil kaca, ngaca, nah itu ketemu musuh kita sendiri ya. Jadi setiap hari sesungguhnya tubuh kita itu berkomunikasi dengan diri kita setiap hari, setiap detik. Ya, mungkin ada yang ngerasa pegelinu, encok ataupun gatal-gatal segala macam, itu bentuk daripada tubuh kita itu berkomunikasi kepada kita. Ya dia sedang teriak, sedang communicate ya kepada kita untuk kita peka segala macam. Makanya jangan kemudian nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu, jangan itu. Nah makanya itu kita perlu memahami tubuh sebagai bagian dari holistik. Holistik itu adalah menyeluruh gitu. Jadi kita berpikir itu menyeluruh. Karena kalau kita kena gatal-gatal, bukan hanya dilihat gatal-gatalnya saja, tetapi dilihat juga bagian menyeluruh. Apa yang kita makan, jam tidurnya jam berapa, segala macam, spiritual segala macam. Nah, sebelumnya ini yang perlu kita bahas di dalam pembahasan materi malam hari ini, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan ya rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita melihat kesehatan tubuh secara holistik ya, karena temanya itu holistik kelas gitu, secara holistik maka tubuh kita itu bukan hanya secara fisik saja ternyata. Tubuh kita itu bukan hanya seonggok daging saja kayak gini, bukan, tapi tubuh kita itu meliputi juga ada emosi juga di dalam tubuh kita. Ya, siapa yang suka emosi? Ayo mungkin bisa tulis di chat. Siapa yang suka emosi itu bukan hanya marah ya. Emosi itu nanti kita kapan-kapan bisa bahas, ada 7 level emosi yang dia akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, emosi itu rasa sebel, rasa jijik, rasa senang gitu, rasa kagum gitu, bahkan rasa bosan segala macam bagian daripada emosi kan gitu. Itu bagi perempuan ya, emosi seringkali kemudian berpengaruh kepada sistem hormon gitu. Oke, jadi 4 aspek yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan. Yang pertama itu adalah aspek fisik ya. Fisik udah kelihatan ya, fisik kita harus sehat segala macam gitu. Kemudian tidak mengalami eksiden segala macam ya, itu bisa juga melakukan kerusakan fisik gitu. Kemudian yang kedua aspek emosi tadi ya. Kemudian aspek spiritual dan aspek mental. Nah, keempat inilah yang kemudian digabungkan menjadi holistik. Jadi holistik itu artinya kafah ya, artinya menyeluruh. Artinya melihat segala sesuatu tidak sekuler, tidak sepotong-sepotong gitu ya. Tidak direduksi, tidak satu bagian, tetapi secara kafah, secara holistik, secara menyeluruh, keseluruhan gitu. Jadi ketika kita melihat tubuh kita,
Maka kita lihatnya secara keseluruhan. Kalau dilihat kita ada sakit segala macam, maka dilihatnya secara keseluruhan. Ya bagaimana fisik kita, bagaimana mental kita, bagaimana spiritual kita, ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pola kemudian kita ubudiyah kita gitu. Itu juga mempengaruhi juga karena orang yang ketenangan spiritualnya bagus segala macam juga akan menjadikan mentalnya bagus dan emosinya juga akan stabil gitu. Dan fisiknya juga bagus itu. Kalau ada istilah Barat mengatakan mensana in corpore sano, kalau di dalam Islam itu sebenarnya dibalik ya. Kalau di sana kan ibaratnya fisik yang kuat nanti jiwanya kuat. Kalau di dalam Islam itu sesungguhnya jiwa dulu yang dikuatkan. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menulis dalam kitab Tibul Qulub ya, pengobatan hati, salah satu itu harus melakukan pembersihan ya, atau tazkiyatun nafs. Bagaimana membersihkan tazkiyatun nafs, nafs kita, jiwanya dibersihkan, jiwanya dikokohkan, barulah kemudian fisiknya akan kuat segala macam. Karena jiwa itu atau hati itu adalah panglima ya, qulub itu panglima kan gitu. Insyaallah. Next di itu. Oke, kemudian ini ya perlu teman-teman, nah gitu. Jadi ini ciri-ciri yang kemudian bisa kita lihat ya. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya ada tubuh kasar, ada tubuh halus gitu ya. Tubuh kasar tuh fisik tuh, rambut, kulit itu. Kadang-kadang kita sebagai manusia fokus di tubuh kasar kita. Fokus nih pakai skincare apa, fokus pakai sabun apa gitu segala macam gitu. Untuk tubuh kasar kita pakai bedak, pakai lifting macam-macam gitu. Tapi sesungguhnya kita punya tubuh halus atau ruh. Gitu ya. Makanan ruh itu spiritual, yakni agama sesungguhnya gitu ya. Makanya din agama ini diturunkan di muka bumi ini ya, kepada Rasulullah SAW itu dalam rangka kemudian mengatur kehidupan manusia ya. Biar dia ada mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya Islam gitu. Jadi ada tubuh kasar, fisik, ada tubuh halus ya, ada ruh gitu. Dan makan ruh itu spiritual, ini agama ya, yang Allah datang ya dari Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Gitu. Next gitu. Nah. Oke. Silakan teman-teman kalau mau catat-catat ya, boleh dicatat di note segala macam. Nah, ini kita akan share ya kepada teman-teman ilmu melihat ya, ilmu melihat 3 petunjuk kesehatan dalam tubuh kita. Sesungguhnya kalau kita melihat ya, yang namanya orang sakit gitu ya teman-teman ya, namanya orang sakit itu seperti fenomena gunung es gitu ya. Jadi sakit itu seperti fenomena gunung es. Jadi sebetulnya yang tersembunyi yang tidak kelihatan itu 80%. Itu tidak terlihat. Sementara yang tampak di permukaan itu hanya 20%. Mungkin kayak kemarin Mas Adi sakit ya, rasanya lemas, lesu segala macam, itu hanya 20% di permukaan. Tapi ada 80% yang tersembunyi. Lah ini perlu dilihat dengan kacamata ilmu, kacamata orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang kemudian dia ada firasat, ada tanda-tanda ya melihat firasat. Kalau di kitab Al-Firasat ya, kayak karya Imam Al-Faruzi itu yang namanya firasat itulah bukan prasangka-prasangka, bukan, atau kesirikan, bukan, yang namanya firasat itulah tanda-tanda. Ya, jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kepada tubuh kita, kepada manusia, itu setiap hari mengirimkan sinyal berupa tanda-tanda. Gitulah. Insyaallah malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat 3 petunjuk kesehatan yang seringkali kemudian terjadi dalam tubuh kita, ya. Yang itu sebetulnya hanya 20% ada di permukaan, ya. Sementara 80% tersembunyi itu. Maka kadang-kadang tiba-tiba kok kena kanker, tiba-tiba kok kena kista itu, tiba-tiba kena apa lagi? Miom gitu, tiba-tiba kena apa lagi? PCOS gitu lah, kena GERD segala macam itu karena 80%. Sesungguhnya itu ngasih sinyal setiap hari kepada kita, cuman kitanya mungkin belum punya ilmunya untuk melihat petunjuk ya. Makanya pada malam hari ini temanya adalah ilmu melihat 3 petunjuk kesehatan. Oke, next petunjuk yang pertama Mas Adi. Oke. Ini aku sampaikan agak cepat biar nanti bisa kita diskusi lebih intens ya. Gitu ya, jadi gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian mempengaruhi dalam tubuh kita ya ketika sakit ya. Yang pertama tuh hormon sesungguhnya. Gitu ya. Hormon gitu ya. Jadi hormon ya. Nah, ini hormon ya. Jadi ini petunjuk yang pertama sebetulnya. Ini sebetulnya kita sering kali 3 ya, bukan 7 ya. 3 hal yang mempengaruhi dalam tubuh kita ketika sakit gitu. Yang pertama itu adalah hormon. Jadi ketika tadi melihat yang 80% 20% itu, yang harus kita lihat itulah hormon kita. Jadi bagaimana kemudian orang itu kalau dari sisi hormon, nanti kita akan jelasin hormon itu macam-macam ya. Hormon itu ada puluhan, bahkan ratusan hormon dalam tubuh kita. Jadi namanya hormon itu bisa dilihat tuh, dia bahagia atau enggak. Nah, itu masalah hormon itu sebenarnya. Bagaimana dia menerima hidup, ya? Bagaimana seseorang itu menerima hidup, ya? Apakah sekarang hidupnya sangat tertekan? Apakah sekarang hidupnya sangat stres? Nah, ini katanya sama hormon.
ya. Jadi ada hormon namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon ketika Anda depresi, ketika Anda stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini kadang-kadang begini ya. Ada orang tuh masuk rumah sakit, udah dicek semua normal, nggak ada yang tapi kenapa sakit itu? Semua normal, tensinya normal, gula darahnya normal, tapi kenapa sakit? Nah, mungkin dia stres. Mungkin dia depresi, mungkin dia tertekan. Nah itu. Jadi ketika seseorang itu stres, ketika seseorang itu depresi, maka sesungguhnya keluar hormon kortisol yang hormon itu lebih berbahaya dari bisa ular. Nah, jadi walaupun sedikit tetapi bisa bikin sakit. Nah, gitu loh. Itulah hormon kortisol. Nah, makanya cek ini hormon di dalam tubuh kita. Ya nanti gitu. Jadi tubuh manusia itu ternyata sebaik-baik penciptaan minggu lalu sudah kita bahas tentang tubuh itu pabrik daripada hormon yang pertama. Yang kedua, tubuh adalah pabrik daripada enzim. Yang ketiga, tubuh adalah pabrik daripada imunitas kita atau daya tahan tubuh ya. Di dua kelas kita kemarin sudah dibahas. Jadi kalau teman-teman mau lihat lagi, nanti teman-teman bisa lihat rekamannya di YouTube Asbo ya, tentang holistic class gitu ya. Gitu. Nah, itu hormon ya. Gitu. Nah, selain hormon tadi yang bahagia dan depresi segala macam, ada juga hormon yang disebut dengan HGH ya, Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, biasanya ini keluar bagi anak-anak kita, anak-anak kecil segala macam ya. Ketika masa pertumbuhan maka keluar namanya hormon growth hormone. Nah, makanya luar biasa ada bahan-bahan herbal yang banyak membantu untuk kemudian hormon pertumbuhan. Salah satunya protein lah. Protein yang paling bagus itu adalah daun kelor sesungguhnya. Makanya di Asbo ada namanya Miracle Capsule karena itu adalah salah satu yang mensuplai untuk membantu merangsang HGH itu keluar dari tubuh kita, yaitu hormon pertumbuhan. Jadi ketika anak-anak Anda tumbuh segala macam mencukupi nutrisi dengan proteinnya. Salah satu protein nabati ya, itu adalah daun kelor ya. Jadi kalau teman-teman bikin sayur bening daun kelor itu bagus banget karena itu coba lihat teman-teman lihat pohon kelor ya, dipotong tumbuh, dipotong tumbuh, dipotong tumbuh gitu. Ya itu luar biasa kandungan human growth hormone di tanaman kelor itu tinggi banget. Kalau mungkin Anda di perkotaan ya mungkin nggak sempat nanam kelor ya bisa lah pakai kapsul kelornya Asbo segala macam atau Miracle Tea segala macam itu bagus untuk anak kecil ya untuk kemudian pertumbuhan ataupun untuk kita untuk tulang untuk kulit segala macam itu butuh namanya human growth hormone atau hormon pertumbuhan. Next Mas Adi itu jadi itu adalah sistem hormon. Nah bagi perempuan yang sudah berhenti haid itu, jadi perempuan itu dipengaruhi oleh hormon namanya estrogen. Jadi kalau perempuan sudah berhenti haid, maka hormon estrogennya makin berkurang. Ya, jadi ketika hormon estrogennya berkurang, biasanya umur 49 tahun kalau normal, menopause-nya itu 49 tahun ya kalau normal, maka kemudian ketika sudah enggak haid, maka kulit akan mulai mengkeriput ya. Akan mulai mengkeriput, tulang-tulang boyok-boyok mulai linu, mulai sakit segala macam. Karena apa? Karena tubuh berhenti memproduksi hormon yang namanya estrogen. Ya, jadi hormon estrogen makin berkurang. Nah ini, jadi makanya bersyukurlah ketika ada haid gitu ya. Dalam satu video saya pernah mengatakan bahwa kesehatan perempuan itu dilihat dari haidnya, dari menstruasinya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman perempuan itu lihatlah haidnya. Kalau Anda kok nggak haid 2 bulan, 3 bulan, tapi nggak hamil, nah segera itu bisa konsultasikan ke saya. Karena mungkin ada masalah PCOS, polycystic ovarium syndrome, ada masalah hormonal yang imbalance, yang tidak seimbang, gitu ya teman-teman. Jadi gitu. Jadi bagi perempuan itu masya Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika haid, ketika datang bulan, karena itu kasih sayang Allah kepada kita, masya Allah. Jadi kenapa? Karena hormon estrogennya berfungsi dalam tubuh. Gitu. Ketika orang udah menopause, ya maka hormon estrogen berhenti diproduksi oleh tubuh. Gitu. Nah biasanya kalau orang udah menopause ya hormon estrogen kan untuk kulit ya, kulit mulai keriput, tulang, gigi, rambut segala macam mulai rontok segala macam ya. Makanya kalau ada perempuan masalah rontoknya parah banget itu ada masalah di imbalance hormon. Gitu ya, jadi gitu. Maka ketika sudah menopause ya sudah akan berlaku penuaan. Jadi penuaan itu ketika Anda sudah berhenti haid. Tapi kalau umur 40 udah berhenti haid berarti ada masalah sesungguhnya itu. Lihat seks ya nanti pola makannya, pola pikirnya segala macam. Gitu. Gitu. Nah, oleh karena itu maka jika sudah habis ya maka bisa kita ambil ya ambil dari luar gitu yakni dari phytoestrogen ya. Phyto itu tumbuh-tumbuhan yang memiliki kandungan estrogen ya seperti kacang soya ya, kedelai segala macam. Itu bagus buat wanita yang sudah menopause ya atau biasanya tandanya kalau malam hari berkeringat ya atau masalah tulang segala macam rapuh ya linu itu ada masalah kalau bagi perempuan itu adalah kekurangan estrogen. Nanti bisa ngambil dari phytoestrogen. Next itu. Oke. Lalu
Lanjut Mas Adi, next slide-nya. Nah itu, nah dahulu ada kacang soya ya, ini kacang-kacangan, kacang soya itu bagus itu. Kemudian ada yang lebih tinggi dari kacang soya itu spirulina, alga biru. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi itu puraria, itu semacam umbi-umbian ya. Jenis umbi-umbian ya seperti ketela pohon, singkong segala macam itu. Itu ya, itu. Nah kalau puraria itu banyak di Thailand ya, itu oke. Nah lanjut nih, lanjut. Oke, materi ini oke. Nah, siklus haid pada perempuan itu menandakan kesehatan pada tubuh. Gitu ya. Jadi siklus haid pada perempuan itu menandakan kesehatan pada tubuh. Jadi kalau teman-teman yang nggak haid, apalagi masih muda, 2 bulan atau haidnya nggak teratur segala macam itu tanda tuh. Ada yang salah dengan sistem hormon itu. Maka Anda bisa konsultasi lah dengan kita di Hasbro. Nanti kita bisa bantuin dengan herba racikan karena herba racikan itu dari kumpulan tanaman herbal yang kita ramu buat Anda untuk sehat ya dan berkelanjutan. Jadi itu untuk membantu teman-teman sih sesungguhnya kan gitu. Dengan murah, dengan khasiatnya bagus segala macam karena bahannya alami, natural gitu. Jadi siklus haid pada perempuan itu menandakan kesehatan pada tubuh. Gitu ya, jadi gitu. Nah, kembali lagi ya, ketika kita melihat kecukupan HGK ini ya, apakah membuat jadi hormon itu gini, hormon itu akan berpengaruh pada hati kita. Apakah hati kita bersukaria, ya bersukacita, ataukah tidak? Apakah hati kita optimis atau pesimis itu? Ataukah kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang cenderung kepada menyalahkan atau kepada tidak bersyukur segala macam. Ini katanya sama hormon. Ya kalau Anda kok rasanya kok pesimis, senangnya menyalahkan ya, pikirannya negatif, toksik lah ya kalau istilah sekarang. Nah, itu ada kaitannya sama hormon. Next, tidak ada hormon yang kemudian bermasalah dalam tubuh kita. Nah, jadi jika kekurangan human growth hormone ini kebanyakan ya, itu pola pikir kita bisa berubah itu. Ya, semua keadaan bisa kita lihat itu negatif. Gitu ya. Jadi ketika tubuh kurang memproduksi hormon atau imbalance hormones ya, tidurnya jadi berantakan, kita ngelihat segala sesuatu jadinya pesimis, dilihat segala sesuatu jadi negatif gitu. Maka bermulalah ya dalam hidup kita itu kita melemahkan diri kita sendiri sesungguhnya ya. Jadi ketika pikiran kita mulai negatif ya, kemudian kita mulai pesimis, kita mulai curiga kepada orang lain, sesungguhnya ketika kita mengenal tanda-tanda ini ya, sinyal-sinyal ini sesungguhnya kita sedang melemahkan tubuh badan kita sendiri. Jadi kita sedang menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Nah gitu. Next itu insya Allah. Jadi gitu. Jadi inilah hormon. Jadi sangat berpengaruh hormon itu. Ada ratusan hormon sesungguhnya dalam tubuh kita. Kapan-kapan mungkin kita akan bahas khusus ya masalah hormon. Cuman ini kan kita bahasnya melihat tanda-tanda ya. Di tanda-tanda ketika ada kok hawanya murung, hawanya apa namanya susah tidur gitu kan, hawanya mood swing, moodnya ini segala macam gitu ya. Maka pendekatan holistik untuk masalah hormon itu selain kemudian dari pola makan juga ada kemudian yang tadi secara ruh itu dari dinullah, dari agama Allah. Itu ya, jadi ya itu. Jadi untuk pendekatan secara holistik, maka untuk mengobati hormon tidak bisa secara fisik doang, tapi juga butuh pendekatan secara holistik ya. Jadi yakni agama ya. Hanya dinullah ini saja yang boleh memahamkan tentang bagaimana merawat tubuh ketika berlaku imbalance hormon. Jadi agama itu sebagai juga bagaimana menstabilkan hormon, itu luar biasa ya. Karena ada ayat ista'i was-sabar was-sholat, bagaimana kemudian sabar itu bisa menjadi penolong kita lah, itu seperti itu ya. Itu jadi gitu. Jadi insya Allah tapi sabar itu baru bisa dan bisa dilakukan bagi orang-orang yang punya ilmu. Ya kalau yang nggak ada ilmu nggak bisa. Kan gitu ya, muncul akan lebih pada emosionalnya segala macam gitu ya. Inilah pendekatan holistik. Jadi ketika melihat penyakit secara holistik, maka kita melihat penyakit itu secara menyeluruh, secara kafah itu segala macam ya. Jadi bukan hanya aspek fisik saja, tetapi juga merupakan aspek-aspek yang lain, yaitu mafahim anil hayah ya, pemahaman-pemahamannya dari eksternal kita. Nah itu kita butuh agama din ini sebagai cara untuk merawat tubuh kita. Next gitu. Nah, oke, sebagai contoh begini. Ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh saja. Ini untuk melihat tanda-tanda ya, sebagai contoh. Jika kita menangis karena tidak ada sepatu, mungkin Anda menangis gak punya sepatu, mungkin Anda menangis gak punya mobil, mungkin Anda menangis gak punya rumah, ya. Mungkin Anda menangis gak punya apa lagi, gak punya macam-macam ya. Ketahuilah, ya ini sebagai contoh saya ambil adalah ketika kita menangis karena gak ada sepatu, ketahuilah ya, ada orang yang menangis karena tidak ada kaki. Nah gitu loh. Nah inilah sebagai contoh bahwa agama ini sebagai obat. Quran ini sebagai obat ketika dipahami seperti itu. Jadi bukan hanya yang dibaca dulu, tapi dipahami, diterima segala macam. Oh iya, akhirnya mendapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya jadi gitu. Jadi ketika kita menangis nggak punya mobil ya bersyukurlah ada orang yang menangis nggak punya kaki gitu loh itu. Ketika kita menangis nggak punya sepatu, ketahuilah ada orang yang menangis karena tidak ada kaki. Ya jadi rasa syukur inilah akan menenangkan kita. Makanya dalam pembahasan kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang Tibul Qulub, bagaimana mengobati hati, itulah din, itulah agama. Maka belajarlah agama. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan setelah Anda belajar agama, belajarlah kesehatan. Karena itu untuk biar Anda sehat mentalnya. Hari ini kan banyak orang-orang kena mental illness, kena mental, minder segala macam. Ketahuilah gitu. Maka din ini agama itu jadi obat ya. Makanya kita ngaji, ayo kita belajar segala macam, kita tambah ilmu. Kita datangi majelis-majelis ilmu, kita baca kitab-kitab para ulama segala macam ya gitu. Jadi ini sebagai contoh kenapa agama Allah ini bisa menjadi cara untuk menyembuhkan imbalance hormon ya. Ini contohnya saya ulang-ulang ya. Jadi ketika kita menangis karena tidak ada sepatu, ketahuilah ada orang yang menangis karena tidak ada kaki. Lanjut. Nah, jadi jika kita memahami dalam konteks seperti itu ya, ada yang lebih rendah dari kita, lah kita akan bersyukur. Itulah makna kesyukuran kita. Jadi bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu. Kalau Anda hari ini bisa menggerakkan tangan ini, bersyukurlah karena ada jutaan orang di rumah sakit yang terkena stroke, yang dia tuh kepengen hanya satu, pengen bisa bergerak. Kan setengah badannya mati, bagaimana dia bergerak? Jadi bersyukurlah. Kalau Anda mungkin hari jadi lihatlah kemudian sesuatu yang di bawah kita gitu loh. Nah, inilah kemudian yang akan menguatkan kolbu kita, hati kita, jiwa kita segala macam, sehingga ketika kita ngelihat tadi ya kelemahan nggak melihatnya selalu negatif, selalu pesimis segala macam, itu tanda sesungguhnya ada masalah hormon. Nah, makanya salah satu obatnya adalah agama juga. Salah satunya itu ya. Jadi bukan hanya aspek fisik, tapi aspek spiritual, aspek apa namanya yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukurlah dengan apa yang ada, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Itu ya, jadi gitu. Jadi kita melihat segala sesuatu dengan rasa syukur, insya Allah. Maka ketika kita mensyukuri, Allah akan tambah nikmat kepada kita, insya Allah gitu. Lanjut Mas Adi. Gitu. Nah inilah macam-macam hormon dalam tubuh. Sebenarnya ini masih banyak lagi, tapi ini sebagai contoh saja. Di dalam tubuh manusia itu ada hormon namanya estrogen, ada prostaglandin, ada prolaktin ya. Ini untuk hormon untuk menyusui segala macam. Ada AMH. AMH itu untuk sel telur perempuan kalau misalkan mau program hamil. Ada hormon kortisol tadi yang saya bahas, hormon yang keluar ketika Anda depresi dan stres, pusing segala macam. Banyak tekanan ya, keluar hormon kortisol yang itu lebih berbahaya dari bisa ular. Ada hormon insulin, satu hormon yang dia menaikkan dan menurunkan kadar gula dalam darah, yang hari ini banyak orang yang kena masalah imbalance insulin sehingga banyak perempuan kena PCOS, terlambat haid, susah hamil, tanda-tandanya rambutnya rontok parah segala macam, nggak haid selama beberapa bulan kan gitu. Nah itulah sebenarnya akar masalahnya adalah imbalance insulin. Imbalance insulin itu karena apa? Karena terlalu banyak konsumsi makanan proses, tidak seimbang gula ya di dalam tubuh ya gitu. Makanya ada istilah mother of disease ya, ibu dari penyakit itu diabetes. Karena diabetes bisa mengarah kepada Anda susah punya keturunan, bisa mengarah kepada kista, bisa mengarah kepada siklus haid yang nggak lancar, bisa mengarah kepada endometriosis, penebalan dinding rahim, bisa mengarah kepada gagal ginjal, yaitu diabetes ya, bisa mengarah kepada stroke, bisa mengarah kepada jantung segala macam itu. Nah tadi yang saya sampaikan di depan 80-20, kadang-kadang penyakit yang kelihatan tuh hanya sekitar 20%, padahal 80% seperti gunung es di bawah nggak kelihatan. Makanya kita perlu ilmu ini untuk membaca itu ya. Itu kemudian ada hormon adrenalin yang beri rasa berani tadi, rasa takut segala macam. Ada hormon dopamin yang rasa bahagia, ada melatonin hormon yang memberi rasa ngantuk, ada progesteron ya hormon kemudian bagi kesuburan, ada testosteron bagi laki-laki gitu. Jadi ada HGH, human growth hormone. Nah, inilah salah satu macam-macam hormon di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh masih Allah, dan tubuh kita pabrik daripada hormon, dan hormon-hormon itu semuanya diproduksi di perut kita. Maka jagalah perut. Makanya Allah sayang sekali sama kita sebagai manusia ya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi kalau kita disuruh milih makan atau milih puasa, kita pasti akan ngomong kita milih makan kan gitu. Makanya itulah karena kasih sayang Allah pada kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Karena apa? Karena Allah sayang sama kita. Gitu. Jadi perut, ini masalah perut. Karena apa? Hormon ini pabriknya itu ada di perut kita, diproduksi di perut kita. Maka jaga perut Anda. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, istilah sepertiga perut itu makanan, sepertiga udara, dan sepertiga air. Oleh karena itulah kenapa kemudian kita di ASPO juga membuat teh detok untuk membantu membersihkan.
minggu lalu ya, atau beberapa kelas bulan lalu yang sudah saya share ke teman-teman bahwa kalau mau sehat, kunci membangun kesehatan adalah ada tiga. Bagaimana makanan bisa dicerna dengan bagus oleh lambung, kemudian makanan itu diserap oleh usus 12 jari dan usus halus, dan kemudian makanan itu dibuang oleh usus besar. Jadi cerna, serap, buang, tiga hal ini sebagai kunci. Nah gitu. Nah makanan-makanan di era modern hari ini itu membuat sembelit, itu membuat buang air besar 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau kalau buang air besar nggak plong, hawanya udah mau keluar tapi nggak keluar, kembung, sebah, perut segala macam itu. Nah itu akan menimbulkan pabrik daripada hormon yang di tubuh kita bermasalah. Makanya teh detox itu yang kita bikin di Aspo membantu Anda bagaimana kemudian membersihkan lambung, membersihkan usus segala macam, sehingga pabrik daripada hormon di dalam tubuh kita ini bisa berfungsi kembali. Gitu, jadi gitu. Lah tadi ya. Jadi tubuh manusia itu sebaik-baik penciptaan, dan tubuh manusia itu pabrik daripada hormon yang banyak sekali ini. Makanya perhatikan apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Sebelum Anda nanti repot mengeluarkan yang udah masuk, lebih baik Anda aware sebelumnya. Oh ini makanannya gimana? Oleh karena itu maka Islam ada konsep. Ya konsep kemudian tidak boleh memakan makanan yang haram. Kita kemudian dianjurkan memakan makanan yang toyib, yang halal, yang bagus segala macam. Jadi kita bisa memilih makanan yang halal dan toyib gitu. Jadi oke lah kita mungkin makan kerupuk enak, tapi tubuh kita apakah butuh kerupuk? Misalnya begitu. Jadi berhenti, come on, kita berhenti menzolimi tubuh kita itu. Jadi itu ada makanan-makanan yang kita sebut makan makanan palsu gitu. Ingat ya, tubuh Anda bukan tempat sampah yang semuanya bisa masuk. Itu makanan hari ini kalau yang enak kan yang gurih dan manis kan gitu. Padahal Allah ciptakan rasa itu banyak. Ada rasa pahit, ada rasa kecut, ada rasa asin, ada rasa asam, itu banyak sekali rasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi itulah, jadi ingat ya, kalau kita mau memasukkan makanan kita harus membawa kesadaran. Bukan hanya membawa nafsu itu. Ini kan sering saya sampaikan di Asbo ini kan kepada teman-teman sekalian itu, pada para netizen segala macam yang budiman biar sehat gitu. Kalau makan jangan hanya bawa nafsu, tapi bawa pemahaman. Yang kita makan itu makanannya itu benar-benar halal dan thayyib enggak? Nah, itu konsep Islam. Gitu ya. Jadi kalau makanan yang kita makan itu adalah memang baik diperlukan oleh tubuh, ya kita masukkan. Kalau enggak jangan. Jangan kita menzolimi tubuh. Ingat ya, ketika sakit Anda sendiri yang ngerasain, orang lain nggak bisa ngerasain. Kan gitu. Jadi sehat itu sebetulnya lebih murah dibandingkan sakit. Sakit Anda harus keluar biaya, keluar uang, keluar perasaan, keluar fisik, segala macam ya, terforsir gitu loh. Nah itu, jadi ingat ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, ingat waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, ingat waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Nah itu kan, ingat ya, salah satu nikmat yang sering kita lupakan itu nikmat sempat dan nikmat sehat. Ya, jadi saya kembali lagi ya bagi teman-teman yang kemudian belajar malam hari ini bahwa tubuh manusia itu adalah pabrik daripada hormon. Ini Masya Allah ya, jadi tubuh manusia itu punya self healing ya, kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita namanya imunitas ya, nanti yang kita akan bahas. Jadi 3 kunci memahami tubuh, melihat hormon, nanti melihat enzim dan melihat imunitas. Kan gitu. Lah hormon tadinya sudah saya paparkan di depannya. Apakah Anda kemudian suka negatif, suka murung, tidur malam susah, gitu, mulai muncul keriput, boyoknya sakit segala macam, itu bagian pada masalah hormon yang ada di tubuh kita. Dan hormon itu diproduksi dalam perut kita gitu loh, oleh perut kita. Makanya jaga perut ya, menjaga perut kita. Menjaga perut itu menjaga mulut kita, apa yang masuk gitu. Gitu ya. Jadi gitulah kemudian kenapa kita bikin teh detox di Aspo, membantu untuk detoksifikasi, mengeluarkan zat-zat kimia, membersihkan darah, membersihkan lambung, membersihkan usus segala macam biar bersih, barulah kemudian diisi makanan yang baik-baik gitu. Jadi kalau ada orang minum obat, obatnya nggak berkhasiat, nggak manjur, ya karena mungkin terlalu kotor perutnya. Banyak makanan perlu dibersihkan dulu pakai teh detox, baru dikasih obat. Nah, itu konsep gitu ya, jadi gitu. Makanya ketika kita minum herbal, ketika kita makan sehat, ketika kita banyak minum air putih segala macamnya. Kemarin saya sudah sampaikan di kelas minggu kemarin bahwa ada 3 makanan hidup yang wajib kita penuhi untuk tubuh kita. Yang pertama air dari tanah, air mentah, mata air, bukan air destilasi. Kemudian sayur-sayuran, yang ketiga buah-buahan, itu makanan hidup. Ya itu makanan hidup yang bagus sekali buat tubuh kita insya Allah. Gitu ya, jadi gitu. Nah, itulah yang kemudian kita pahami bahwa tubuh itu punya kemampuan self healing. Jadi ketika kita sakit, berikanlah ruang penyembuhan kepada tubuh kita. Jadi setiap diri kita masing-masing itu diberi dokter oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sel imunitas, yang namanya hormon, namanya enzim. Untuk apa? Untuk meregenerasi kerusakan. Setiap hari kematian itu terjadi di dalam tubuh kita, teman-teman. Jadi rambut kita jatuh, kulit kita berguguran segala macam ketika mandi, kita nggak tahu kan gitu. Jadi mati itu bukan versusnya hidup, tapi mati itu bagian dari hidup. Karena setiap hari ada kematian, maka kita butuh mendevelop ulang, membangun ulang.
Makanya kita butuh nutrisi. Maka bedakan makanan dan nutrisi gitu ya. Jadi makanan dan nutrisi itu berbeda. Makanan belum tentu nutrisi, tapi nutrisi bisa jadi makanan gitu. Makanya tadi perhatikan perutmu. Pak, makanya para ulama mengatakan al-maidatu baitu da'in, perutmu rumahnya penyakit. Itu makanya bersihkan pakai teh detok, minum teh detok segelas di malam hari. Bersihkan perutnya itu. Biar kita nggak zolim sama diri kita. Kita kan kalau kulineran, kalau makan kan hanya bawa nafsu. Wah ini kayaknya enak, kayaknya enak, kayaknya gurih, kayaknya manis. Itu doang. Coba bawa pemahaman. Yang kita makan, ini diperlukan tubuh kita nggak? Yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ini diperlukan nggak? Gitu. Ingat ya, tubuh Anda bukan tempat sampah. Wajar ketika Anda sakit, karena Anda menuai apa yang kemudian ya akumulasi dari kebiasaan, dari habit segala macam dalam waktu yang bertahun-tahun kita terus-terus merusak diri kita. Kita terus-terus menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Nah gitu. Jadi insya Allah ya. Jadi inilah memahaminya dengan ilmu. Jadi setiap hari tubuh kita itu berkomunikasi. Kalau tubuh kita lagi rasanya nyeri, lagi sakit, haid nggak lancar, kepala pusing, lemas, nggak ada tenaga, itu sebenarnya lagi komunikasi. Ya, di kesempatan yang lain udah pernah saya sampaikan antara sakit dan penyakit dua hal yang berbeda. Itu sakit itu bukan penyakit, sakit itu bentuk komunikasi tubuh kepada kita. Memang nggak nyaman, berdemam, panas segala macam itu bentuk komunikasi. Insya Allah gitu ya. Nah itulah sistem hormon ya. Jadi semua itu hormon, enzim dan juga imunitas diproduksi di dalam perut. Ini banyak banget hormon. Kita kapan-kapan bahas hormon. Next Mas Adi, masih banyak materinya. Oke. Ya. Yang kedua adalah melihat enzim. Ya ada 3 tanda tadi. Enzim itu masya Allah ya, enzim itu merupakan protein yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi tubuh itu pabrik daripada enzim. Itu ya. Jadi, nah untuk bisa menghasilkan hormon, bisa menghasilkan enzim, tubuh butuh nutrisi. Makanya herbal itu yang di belakang saya itu bagian daripada nutrisi sesungguhnya. Jadi herbal itu bagian pola makan sehat. Makanya herbal itu kan dari tanaman, dari akar, dari daun, dari batang gitu. Itu bagian daripada nutrisi. Gitu ya. Kenapa nutrisi itu sebagai batu bata tubuh untuk membangun tubuh. Makanya ketika Anda sakit, Anda butuh nutrisi. Saya sering mengatakan ya obat di masa depan itu nutrisi. Ya gitu. Jadi kita ketika sakit minum herbal, sesungguhnya kita sedang memberikan ruang kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan enzim dalam tubuh kita, menciptakan hormon pada tubuh kita. Misalnya begini ya, teman-teman kalau tangannya kena pisau saja, itu kan bisa jahit sendiri, bisa rapat sendiri. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh manusia punya kemampuan self healing, diberikan dokter untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi jangan kemudian kita mengandalkan antibiotik gitu ya, turun panas segala macam ya itu. Tapi percaya pada tubuh kita. Ketika kita demam ya, nanti saya akan bahas tentang demam. Demam itu imunitas kita naik 500%. Jadi imunitas kita naik segala macam, mereka berjuang bertarung melawan virus, bakteri segala macam. Asal nggak sampai tinggi banget, asal nggak sampai kejang-kejang, biarkan itu ya. Kita atasi. Demam itu bagian bagus gitu ya, bagian daripada membunuh penyakit segala macam. Jadi jangan langsung diminum obat turun panas. Saya punya anak kalau demam nggak buru-buru untuk minumin obat turun panas gitu. Karena tahu bahwa demam itu nggak masalah, makanya jangan panik. Lah untuk nggak panik tambah ilmu kan itu. Itu ya gitu. Nah ini tanda yang kedua, kita membaca enzim dalam tubuh kita. Enzim itu merupakan protein yang dihasilkan oleh tubuh dan berperan penting dalam proses metabolisme. Ingat ya, metabolisme itu terjadi di dalam sel-sel tubuh kita setiap hari. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, udara yang kita hirup, air yang kita minum, semua diserap di dalam usus kita, teman-teman. Kemudian diserap oleh darah di dalam usus kita, diedarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kita butuh olahraga. Ketika kita olahraga, maka kita menggerakkan bagaimana darah bisa mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga kita bisa sehat. Maka makan sehat aja nggak cukup, kita perlu gerak. Nah bagi para ibu-ibu bisa nyuci baju, bisa ngepel, bisa masak, itu bagian dari olahraga. Jadi olahraga nggak kaku, nggak harus ke olahraga badminton atau lari. Ya minimal jalan kaki aja atau naik tangga lah 10 kali gitu insya Allah ya. Gitu, jadi gitu. Itu tubuh kita. Ya jadi Masya Allah, ajaib banget kan gitu. Jadi tubuh bisa memproduksi enzim ya, berperan penting dalam metabolisme. Yaitu apa? Reaksi kimia. Jadi dalam tubuh kita ada reaksi kimia. Ya jadi kimia itu kimia yang ada di dalam tubuh kita. Bukan kimia sintetis ya, kimia yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Kalau plastik mungkin kimia sintetis ya, mungkin ini plastik ya, botol plastik gitu. Saya minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya gitu. Nah, jadi kemudian proses metabolisme ya, proses metabolisme pencernaan makanan di dalam sel tubuh kita diubah jadi energi. Ketika makanan diubah jadi energi, maka menghasilkan sisa metabolisme, maka metabolisme itu harus dikeluarkan. Makanya enzim yang terbesar di dalam tubuh kita ada 2, enzim pencernaan dan enzim metabolisme. Ini maaf ya, tipe ya, enzim metabolisme.
Jadi enzim pencernaan itu enzim yang kemudian membantu pencernaan. Ada enzim amilase, lipase, tripase yang memecah protein segala macam. Ada enzim metabolisme yang membantu mengeluarkan sampah-sampah tubuh dalam sel kita. Gitu ya, insya Allah itu. Dan itu menghasilkan energi gitu ya, gitu. Untuk mengolah nutrisi, misalnya proses pemecahan lemak, karbohidrat, protein itu butuh enzim. Next, gitu. Oke. Nah, tanda atau gejala dari penyakit ya akibat kekurangan enzim itu biasanya terlihat ya dan bisa dirasakan sejak anak-anak sesungguhnya kalau kita bisa punya ilmunya dan bisa melihat. Nah, gejala yang muncul biasanya berupa penurunan nafsu makan. Jadi kalau Anda nafsu makan nggak bernafsu, nggak enak makan itu ada masalah enzim. Mungkin kotorannya terlalu menumpuk di usus, di perut, maka Anda perlu minum teh detox dulu 1 gelas biar dibersihkan, biar produksi enzimnya kembali meningkat. Atau sakit kuning, atau berat badan menurun, atau sakit perut, atau kelelahan, atau tumbuh berkembang anak kok terhambat, kejang, koma, lah itu bagian daripada masalah-masalah yang akar masalah itu enzim, gitu ya, jadi gitu ya, jadi enzim lah. Jadi gitu, itu ya. Jadi ini tanda-tanda tuh. Jadi kalau Anda nggak nafsu makan, Anda kemudian berat badannya nurun, sakit perut, kelelahan, tubuh kejang segala macam itu ada masalah enzim. Akar masalahnya enzim. Ya, jadi carilah obat herbal. Makanya di ASBO itu ada herbal racikan yang sesungguhnya tuh dia mengobati akar masalahnya, bukan hanya mengobati gejalanya. Perbedaannya pengobatan herbal yang itu dia fokus ke akar masalahnya, bukan ke simptom atau gejalanya. Kalau minum obat kimia itu kan ke simptom, nyeri lah, demam segala macam ke simptom, tapi dia nggak menyembuhkan akar masalahnya. Makanya sambil minum itu bisa minum herbal atau juga minum obat-obatan yang kemudian bernilai nutrisi atau makan makanan yang bernilai nutrisi. Karena kita fokus ke akar masalahnya. Itu insya Allah ya. Gitu. Lanjut. Nanti kita bisa diskusi panjang ya di ini. Kita selesaikan materi dulu. Oke. Nah, yang ketiga ya, itu membaca tanda imunitas tubuh mulai lemah. Jadi 3 tanda tadi ya, 3 ilmu untuk memahami tubuh. Yang pertama membaca hormon. Dilihat dari susah tidur, susah BAB, sembelit, segala macam ya. Kemudian masalah enzim tadi. Yang ketiga adalah imunitas lemah. Ini tanda kalau imunitas kita lemah, daya tahan tubuh kita lemah. Yang pertama, sering lelah. Sering lelah. Coba lihat. Introspeksi, maka musuh kita diri kita sendiri. Ya, saya ngomong kayak gini juga karena belajar terus kan gitu. Bukan berarti saya paling enggak. Jadi saya cuma main nge-share apa yang saya pahami biar teman-teman bisa sehat. Karena saya juga orangnya dulu sakit-sakitan terus sakit itu. Makanya saya belajar herbal tuh sampai kemana-mana. Sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura segala macam. Itu ikut kelas-kelas herbal segala macam. Karena pengen sehat kan gitu. Alhamdulillah Anda tinggal ikut di Zoom di ASBO ini kan. Nggak bayar segala macam. Nanti kalau kurang paham diputar lagi di YouTube kan gitu. Itu ya. Jadi membaca tanda imunitas tubuh mulai lemah. Yang pertama sering lelah. Nah, sering lelah itu tanda imunnya lemah. Yang pertama adalah saat seorang merasa kelelahan. Kondisi ini umumnya diiringi oleh nyeri sendi, sakit perut, penurunan nafsu makan. Nah ini, Mas Adi ada nggak di sini nih? Ini kalau Anda sering melakukan ini berarti lemah tanda tuh imunitas tuh perlu diperbaiki. Ya kita perlu direcovery kembali. Next nih, gitu. Next Mas Adi, materinya. Nah yang kedua adalah sering terjadi infeksi. Infeksi ya. Jika Anda mengalami lebih dari 2 infeksi per tahun, infeksi ya, maka bisa jadi sistem kekebalan tubuh Anda itu lemah. Penyakit infeksi itu bisa macam-macam. Salah satunya mungkin sinusitis, ada sinus ya, bersin-bersin terus gitu. Tak cuma hanya itu, mungkin ada infeksi jamur di kulit, ada gatal-gatal, ini meruar ya, ada biduran, alergi dingin segala macam. Itu bentuk ada peradangan. Atau sariawan yang sering. Siapa yang kemudian sering sariawan di mulut, yang kemudian udah hilang muncul lagi gitu. Udah hilang muncul lagi gitu. Ya kemudian menetap ya. Nah, ini sebenarnya gejala daya tahan tubuh lemah. Akar masalahnya itu ada di sistem imunitas. Nah, bagaimana caranya? Perbaiki perutnya. Nanti kita sharing. Makanya di ASBO ada herbal racikan. Teman-teman bisa lihat di belakang saya banyak bahan herbal. Itu adalah untuk membuat herbal racikan. Untuk fokus perbaiki perut. Karena perbaiki perut rumahnya penyakit. Perbaiki perut, apa yang masuk ke dalam perut harus dicerna dengan baik, harus diserap dengan baik, harus keluar dengan baik. Gitu. Itulah cara mengatasi itu. Jadi Anda nggak bisa mungkin bergantung pada obat-obatan kimia-kimia terus kan. Itu akan merusak ginjal, liver segala macam gitu. Kita perlu membahas akar masalahnya gitu. Lanjut gitu. Itu ya, jadi kalau sering gatal. Nah, kemudian sering demam ringan, bukan demam yang panas berarti ya. Demam ringan.
Jadi kalau demam itu tidak harus suhu tubuhnya tinggi banget sampai 38 derajat Celcius ya. Beberapa orang mungkin bisa mengalami demam ringan ini contohnya. Itu demam ringan itu demam sebagai tanda sistem kekebalan tubuh kita mulai bekerja terlalu keras. Tadi makanya kalau kalau orang demam itu imunitas tubuh kan naik kan gitu loh. Kan gitu. Nah, ini menjadi awal kondisi autoimun. Jadi kalau ada orang yang kena autoimun sebetulnya ada gejala-gejalanya. Tubuh itu benar berkomunikasi dengan kita. Makanya kan kalau di ASPO kita ada kajian bagaimana mempelajari penyebabnya dan bagaimana mempelajari akibatnya. Jadi penyakit kan ada penyebabnya, ada akibatnya. Jadi bukan hanya fokus di akibatnya, tapi penyebabnya juga harus diatasi. Itulah holistik kan begitu. Ya, apakah Anda sering demam? Nah, itu bisa menjadi awal gitu. Dan nanti bisa kita diskusikan. Lanjut Mas Adi. Next. Nah, kulit sering gatal dan kemerahan ini. Kulit sering gatal dan kemerahan itu tanda imunitas lemah, ini tanda-tandanya. Kondisi kulit dapat mencerminkan seberapa baik sistem kekebalan tubuh seseorang. Apakah Anda sering biduran, apakah sering alergi dingin, sering kena eksim atau ada dermatis atopik. Ya gitu. Lihat tuh. Makanya bayi-bayi yang kebanyakan susu sapi ya, itu nanti melemahkan imunitas kan gitu. Terlalu banyak makan gula melemahkan imunitas gitu. Gitu ya gitu. Misalnya kulit yang sering terasa gatal, kulitnya kering, memerah, itu menandakan adanya peradangan sesungguhnya. Ya begitu juga dengan ruam ya, yang tak kunjung mereda. Nah, ini ada masalah imunitas di dalam tubuh kita. Ya, next, gitu. Kemudian sulit menelan ya. Beberapa waktu lalu ada orang konsultasi ke ASBO sulit nelan. Jadi kalau nelan itu ada yang ganjel di tenggorokan itu. Gitu, sulit nelan. Itu adalah ciri melemahnya imunitas. Ya sulit menelan umumnya terjadi karena kerongkongan membengkak atau tidak berfungsi dengan baik. Salah satu penyebabnya itu adalah ada masalah imunitas. Sel imun itu bermasalah, sistem imun kita bermasalah. Nah, saya mau apa namanya? Beberapa juga ditandai ada sensasi seperti makanan yang tersangkut di dalam tenggorokan atau sering muntah. Itu juga masalah imun. Nah, teman-teman, aku pengen sharing dan hanya sharing di sini. Ada 7 titik imunitas dalam tubuh kita. Teman-teman bisa lakukan itu pemijatan ketika mandi. Ya atau bangun pagi. Ada 7 titik ini bisa diamalkan. Ikuti saya ya. Pertama di sini nih, di pipi nih. Ikuti saya, ayo. Ini pipi. Ini titik ya. Jadi ada 7 titik sel imunitas di dalam tubuh kita perlu dipijat tuh setiap hari, perlu di treatment. Kita ajarin aja 7 titik. Yang pertama di sini di pipi, pijat kayak gini. Ini yang pertama. Yang pertama di sini nih. Jadi kalau Anda tuh apa namanya nggak enak flu segala macam pijatnya di sini nih. Biar imunitas kita bergerak, berjalan gitu. Itu di sini, ini markasnya itu. Atau namanya sebenarnya sel imunitas itu disebut dengan juga kelenjar getah bening ini. Kedua di sini tenggorokan ini. Tenggorokan, ya kayak gini. Kalau di kamar mandi kalau mandi sambil pijat ini habis sikat gigi terus pijat-pijat gini. Ya 7 kali lah gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga di ketiak sini nih, ketiak. Ini 7 titik ya, titik yang ketiga nih silakan kalau dicatat ya, silakan ketiga. Ini yang ketiga keempat di sini nih, dari sini siku nih. Atas nih. Nah, dari siku ini. Coba ikutin aku ya teman-temannya. Enak rasanya langsung seger tuh. Seger nggak? Ini titik yang keempat. Kelima di dada ini. Nah, dada ini ya. Nah, dada ini. Ini sini ini. Ini kelima. Yang keenam di boyok sini ya. Di boyok ini, tarik ke depan sampai pusar. Nah, ketujuh di selangkangan bawah tuh. Selangkangan Kak. Nah, itu 7 titik limfatik atau 7 titik sel imunitas. Anda bisa melakukan pemijatan setiap hari untuk menguatkan imunitas. Ya, coba langsung seger kan? Kalau ikut praktekin, ayo ini. Ya, 1 di pipi ini, 2 di ini. Jadi kalau ada mau flu, mau pilek segala macam ya pijatnya di sini nih. 1, 2 di ini, gini ya. Maaf ya saya jenggotan jadi kayak gini itu. 3 di ketiak ini ya, tiak. Kalau orang kemudian habis kecelakaan jatuh atau apa pasti ketiaknya ada melenjer, ada benjolan di sini. Ini yang benjol tuh imunitas kita ngumpul di ketiak ini. Ini harus dipijat kayak gini ya. Nih yang ketiga, keempat di tangan ini sampai sini. Enak kan? Coba ikutin. Nah, ini. 4, 5 di dada ini terus ya sampai rusuk-rusuk. 6 di boyok ini, di boyok sampai pusar. 7 di selangkangan bawah. Itu ya. Catat baik-baik, itu 7 titik imunitas Anda bisa lakukan pijatan sendiri gitu. Next Mas Adi materinya gitu. Nah yang terakhir bercak pada kulit, bercak putih pada kulit. Nah ini tanda imun lemah, bisa dilihat pada kulit. Dalam beberapa kasus ya, ketika sistem kekebalan tubuh kita melawan sel-sel yang membuat pigmen kulit atau melanosoid, itu nanti akan kelihatan ya, kulit akan memperlihatkan bercak putih di permukaan
Itu tanda imunnya lemah. Next, Di. Oke, itu ya teman-teman, 1 jam kurang lebih saya menyampaikan materi. Ini saya percepat karena memang ini materinya panjang. Jadi itulah kemudian tanda-tanda yang kemudian terjadi dalam tubuh kita. Makanya kalau teman-teman sakit gak usah ragu, konsultasi ke saya gratis, gak usah bayar. Buat bayarnya buat yang lain aja. Tapi kalau misalkan mau nanti kita treatmentkan herbal ya. Kita ada konsep segala macam untuk memperbaiki tubuh di akar masalahnya, memperbaiki inti daripada tubuh kita, yaitu di bagaimana sistem pencernaan, sistem penyerapan, dan sistem pembuangan. Ini kita punya metode selama 9 bulan ya untuk melakukan treatment untuk menyembuhkan kayak kanker payudara, miom, kista segala macam melalui herba racikan. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya paparkan sebagai bahan diskusi. Jika teman-teman punya pertanyaan, punya keluhan, silahkan ditanyakan. Itu mungkin Mas Adi dari saya. Terima Oke, kasih. baik. Ini buat teman-teman ya, yang saya ingin sampaikan buat teman-teman yang mau konsultasi langsung, bisa langsung save nomornya Mas Bayu. Nomornya Mas Bayu udah ada di chat ya. Buat ini Mas, ini udah ada pertanyaan sih tadi ketika setengah perjalanan materi. Ini ada yang nanya nih Mas terkait air nih Mas. Maksud air yang makanan hidup mungkin ya, di pembahasan di bagian makanan hidup yang 3 makanan hidup salah satunya kan air. Nah ini mungkin bisa dibahas dikit nih Mas terkait air yang dimaksud, karena ini Mbak Amin ini nggak ikut di Zoom kemarin Mas. Oke, nanti bisa lihat di Zoom kita ya. Jadi kemarin saya menyampaikan ini ada 3 makanan hidup yang harus Anda input ke dalam tubuh Anda sendiri itu. Yang satu pertama itu air mentah. Air mentah itu mata air yang bersumber dari mata air tanah segala macam itu lebih sehat. Bukan air PDAM ya yang banyak mengandung kaporit, jangan buat masak tuh. Dia akan mengandung hidroklorin, itu bahaya nanti buat gagal ginjal gitu atau batu ginjal gitu. Jadi yang pertama itu air itu ya, air itu. Karena kita butuh buat air gitu. Makanya bagaimana sih hijrah pola makan? Yang pertama memperbaiki minum air putihnya, yang diminum air putih. Ya air-air mineral kayak gini juga ya nggak iklan ya, tapi ini juga bisa lah. Ini kan air tanah segala macam ya. Yang penting bukan air destilasi segala macam itu. Itu. Yang kedua adalah buah-buahan. Buah-buahan. Yang ketiga sayur-sayuran. Itu ya. Nanti teman-teman bisa cek di video saya minggu kapan ya lalu ya Mas Adi ya. Atau minta di grup nanti rekaman recordnya kelas-kelas sebelumnya insya Allah. Silakan yang lain di. Baik Mas. Udah banyak nih pertanyaan Mas. Oke, ini pertanyaan selanjutnya mengenai tentang dari Mbak Asma Roshidah. Ini kalau misalkan kita sering lemes Mas, kalau banyak kegiatan itu gimana? Ya Anda harus diisi, perutnya diisi gitu loh. Berarti Jadi energinya yang kurang ya Mas ya? oh ya, energi gitu. Tapi kok kalau udah makan kok hawanya lemas terus lah, itu ada masalah imunitas. Ya itu. Maka Anda harus perbaiki perut, bisa pakai herba racikan ya di treatment segala macam tuh. Kayak gitu di biar sindrom metaboliknya atau metabolisme bisa dinormalkan kembali gitu. Mungkin atau makanan-makanan yang bisa dikonsumsi Mas buat yang sering lemes, banyak kegiatan, atau mungkin jajanan selah-selah yang bisa dikonsumsi Mas buat menambah energi mungkin. Singkong ya, makan warna putih. Jadi kalau biar untuk kekuatan itu warna putih sama warna hijau. Warna putih itu ada singkong, kelapa, pisang, nah itu. Tapi saya saranin kalau makan pisang jangan sama susu ya. Itu kan salah tuh kok pisang nggak sama susu, padahal nggak boleh susunya itu dalam pembahasan herbal itu ya. Kan gitu. Itu terus apalagi ya, ya singkong yang warna putih itu, kelapa, kemudian lobak kayak gitu tuh, nasi ya putih ya, nasi kan gitu. itu itu menguatkan itu. Kemudian yang warna hijau ya, karena zat besinya banyak di warna hijau, daun singkong, daun katu, bayam, kemudian ada kale, ada apa lagi yang warna hijau lah banyak ya, brokoli gitu, kayak gitu. Silakan gitu. Oke Mas. Oke. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kalau Oke. kita diagnosa PCOS, perlukah kita periksa laboratorium Mas? Kalau perlu pemeriksaannya apa saja? Terus selain jalan kaki aman nggak jika juga memilih olahraga yoga? Ya, jadi kalau saya sarankan ya jalan kaki aja paling aman lah gitu ya. Paling yoga boleh silahkan kalau mau, tapi ya kalau kita sebagai orang muslim ya kemudian kita jalan kaki aja itu. Kan gitu. Karena yoga kadang-kadang ada amalan-amalan yang kemudian di luar dari Islam kan itu. Itu kalau kalau Anda muslim ya ini gitu. Nah, kalau mau PCOS di tes USG transvaginal, dicek cek
HCCH-nya, hormonnya, dicek sel telurnya, cek aja nggak laboratorium. Nah, tinggal Anda solusinya mau yang kimia sintetis apa yang herbal lah. Nanti Anda yang memutuskan. Kalau Anda udah ngecek ada datanya bisa konsultasi ke saya, nanti lebih mudah lagi tuh. Anda cek tuh nanti di laboratorium di USG gimana sih kemudian dinding rahimnya gimana, kondisi sel telurnya gimana, hormon AMH-nya gimana gitu. Kan gitu. Nanti akan kelihatan semua. Insulinnya kalau perlu dicek semuanya itu. Itu kan ngecek laboratorium itu kan bagus ngecek data. Ya, HB-nya berapa, hemoglobinnya berapa gitu ya. Jadi gitu. Perlu dicek untuk ngerti faktanya sehingga ketika udah tahu faktanya tinggal cari solusinya. Begitu ya, Bu. Insya Allah. Apalagi nih? Ini Mas, terkait Ya. tentang izin bertanya, benjolan seperti kelenjar biasanya karena apa? Untuk menghilangkannya tanpa operasi yang harus dilakukan apa? Benjolan itu di mana dulu benjolannya? Kalau benjolan yang di payudara ya apa namanya dia apa namanya bisa menjadi kista di payudara itu ya tumor payudara segala macam. Kalau benjolannya di organ reproduksi dia menjadi ada dua tempat ya bisa jadi miom bisa jadi kista kan gitu. Kalau benjolannya di ketiak segala macam atau di leher itu kelenjar getah bening gitu. Jadi itu tadi yang saya sebutkan itu karena imbalance hormon ya di dalam tubuh ada kerusakan hormon, kerusakan enzim segala macam dan imunitas dalam waktu lama kita nggak aware, kita nggak tahu, kita nggak sadar dibiarkan makanannya asal makan aja kayak tempat sampah tubuh kita kan gitu masuk aja akhirnya tambah besar gitu makanya Anda bisa konsultasikan tuh yang benjolan nanti bisa hubungi nomor saya gitu ya biar nanti lebih diskusi lebih intens gitu harus jelas benjolannya di sebelah mana gitu ya. Ini buat Mbak Alisa ini bisa langsung konsultasi nanti ke Mas Bayu ya. Jadi untuk treatment karena kalau kita untuk kista segala jenis kista atau dalam bentuk benjolan atau biasa disebut dengan tumor lain dan sebagainya itu bisa kita treatment dengan herba racikan. Itu sudah banyak buktinya. Bisa lihat di Instagram kami buat teman-teman ya yang mau konsultasi langsung itu bisa treatment tanpa operasi. Itu ada namanya treatment herba racikan khusus buat yang perempuan, yang laki-laki buat khusus laki-laki. Cuman ini memang harus konsultasi karena harus Pak by detail pertanyaannya pola hidupnya gimana. Nanti ada pertanyaan sekitar 40 yang harus dijawab gitu teman-teman. Ini buat Iya lanjut deh. sebentar. Kalau perut buncit Ustaz atau dan kembung juga gimana itu Mas? Nah kalau Anda perutnya buncit kurangi gula pasir ya perut buncit itu bisa juga karena lemaknya banyak atau juga kotoran di dalam tubuh banyak gitu caranya minum teh detox tuh ya minum teh detox malam hari sama stop gula pasir stop keripik stop cookies ya roti-roti kering itu stop roti tawar stop makan pizza stop makan mie instan stop itu banyakin makan sayur-sayuran makan buah-buahan gitu makan nasinya jangan terlalu banyak porsinya nasi sama sayur setengah-setengah ya itu nasi sayurnya juga sama lah dengan porsi nasinya sayurnya gitu insya Allah gitu ya nah untuk mengatasi minum teh detox segala macam itu biar perutnya nggak terlalu buncit banget dan gerak itu stop ya gula pasirnya itu jadi itu adalah kalau buncit itu jadi lemak jadi kalau misalkan gula masuk ke dalam tubuh kita itu susah sekali keluar dia akan disimpan oleh liver atau hati menjadi glikogen dan dia nanti lama-lama jadi lemak di dalam perut gitu insya Allah gitu ya maka jangan nimbun lemak ya nggak sehat nanti. Oke, baik. Katanya kalau makan yang hijau-hijau bisa menimbulkan asam urat. Ini Kata siapa? kata mitos nih Mas. Kata siapa? Yo, jangan kata-katanya ya. Jadi gini, kalau gitu Anda memusuhi Allah tuh, karena Allah kan menciptakan warna hijau berarti bermasalah itu. Jadi kalau orang yang kena asam urat itu yang bermasalah itu ginjalnya. Ada defisiensi ginjal sementara sayur-sayuran itu kan sebenarnya nggak salah kan gitu ya kayak bayam apalagi daun so itu ya melinjo kangkung buncis itu nggak salah kan itu jadi ada kelemahan di organ ginjal sehingga ginjal tidak bisa mengeluarkan zat protein yang namanya purin yang kemudian ada di sayuran hijau biasanya. Nah ketika itu nggak bisa dikeluarkan oleh ginjal maka dia akan ngendap di dalam darah makanya rasanya linu lah itu jadi asam urat kayak gitu. Asam uratnya pada linu-linu itu kenapa? Karena zat-zat purin yang tadi ada di sayuran hijau ataupun di protein tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal karena ginjal fungsinya untuk mencuci darah. Cara ngobatinya gimana Ustadz? Cara ngobati dengan herbal bisa salah satunya dengan mengkudu. Makanya di asbo ada asbo mengkudu itu, ada asbo mengkudu sama gabusin atau ikan kutuk, ikan apa ya, ikan gabus gitu. Teman-teman pakai ikan gabus itu kalau memperbaiki ginjal. Itu ya insya Allah.
Gitu. Jadi kasihan sayuran hijaunya jangan disalah-salahin gitu ya. Jadi yang bermasalah adalah organ Anda. Kalau memang sayuran hijau bermasalah, kenapa ada orang yang makan sayur hijau nggak bermasalah kan gitu lah gitu. Jadi kan makanya di herba racikan itu setiap orang berbeda-beda kan. Karena setiap orang berbeda-beda, maka Anda harus konsultasi dulu, datanya masuk ke kita biar kita bisa analisa, kita buatkan herbalnya sesuai dengan masalahnya. Gitu. Jadi konsultasikan dulu baru bisa dibuatkan. Itu kalau misalkan pakai terapi herba racikan gitu ya. Insya Allah itu bisa menjadi inilah jalan untuk membantu teman-teman. Yang lain di Mas Adi. Atau mau resen atau langsung juga nggak apa-apa Ya di. boleh, teman-teman yang mau bertanya langsung boleh nih. Open mic ya. Biar kita Ini lebih. satu Mas, pertanyaan Ya, lagi nih. ya, bisa. Kalau kista ganglion, benjolan di Ya. pergelangan tangan, itu kira-kira Ya. kenapa ya Mas bisa nggak ditreatment dengan herbal Mas? Itu pertama. Kalau kista Pertama, itu pertama, biasanya di pertama. sendi itu. Kedua, oh ini banyak ternyata Ini. pertanyaannya. Satu aja dulu Mas tadi, ide tadi. Yang kista ganglion itu ya. Iya, Ya, jadi sebetulnya kista itu artinya benjolan gitu ya. Kalau benjolannya di organ reproduksi jadi kista di rahim, bisa kista di payudara, bisa kista di tadi apa di tangan ya. Kalau kista yang berkaitan dengan apa namanya ganglion ya, ganglion atau kista semifoal itu yang ada di persendian, biasanya rasanya itu agak nyeri, sakit segala macam. Itu munculnya kenapa? Karena ada pembelahan sel abnormal. Kenapa terjadi pembelahan sel abnormal? Darahnya begitu keruh, kotor. Kenapa keruh kotor? Ya dari pola makan, polusi, itu pikiran segala macam. Akhirnya lama-lama jadi kista, lama-lama jadi rasa nyeri. Gitu. Kalau mau diobatin di treatment, Anda bisa mengambil treatment sebagai ikhtiar pakai herba racikan dan minta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu sebabnya tadi tak jelasin karena darah yang keruh tercemar sehingga mengakibatkan pembelahan sel abnormal sehingga tumbuhlah kista tadi di sendi-sendi yang namanya kista ganglion atau kista sinovial kalau nggak salah. Lanjut di. oke, pertanyaan kedua. Pernah Tanya. mendengar penyakit bisa dilihat dari warna lidah. Itu kayak gimana ya, Mas? Ya, jadi sesungguhnya tanda-tanda tubuh itu bisa dilihat dari lidah. Lidahnya warna putih semua berarti Anda organ limpanya lemah, lidahnya pecah-pecah atau lidahnya ujungnya merah, ada masalah di darahnya terlalu panas, jantung sembelit kayak gitu. Jadi ini bisa, itu memang betul. Jadi makanya salah satu diagnosa itu diagnosa menggunakan lidah menjulur gitu. Itu kayak gitu. Kalau mau tanya gimana, itu panjang juga, itu belajarnya juga harus panjang. Iya. Gitu. Karena juga ada yang memahami dari tangan, dari lidah, dari kaki kan banyak, Iya, Mas. ya itu semua kan hendak apa ada hendak dari tangan, dari Iya. muka, dari cara orang ngomong bisa kelihatan juga sakitnya apa dari dia berdiri kelihatan. Itu namanya ada di kitabnya kitab-kitab firasat kan itu. Kan, Mas. Ini keluhan kuku kaki agak melengkung bagian atasnya itu kira-kira kenapa ya, Mas? Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh mungkin terpapar logam berat, ada mungkin kerjanya apa namanya atau mungkin zat-zat kimia atau juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kekurangan defisiensi di kalsium di dalam tubuh kita itu. Jadi gitu. Jadi itu yang akhirnya akhirnya kemudian eh, kukunya jadinya rusak gitu. Apalagi si banyak nih. Ada yang mau open mic ya? Open mic aja nggak apa-apa. Ini Mas, tentang sariawan yang udah lama banget Iya. penyebabnya kenapa ya? Udah pernah dianjurin buat MRI ya. biopsi. Iya, tinggal tinggal nunggu hasil biopsi sama MRI-nya. Ada semacam benjolan di bawah lidah. Ini tadi sudah saya sampaikan ini ciri imunitas lemah. Imunitas mulai lemah. Jadi kalau sariawan terus ada masalah imunitas. Lah, kenapa imunitas lemah? Lah kita fokus ke akar masalah. Siapa yang menghasilkan imunitas? Yang menghasilkan imunitas kita perut. Perbaiki itu. Insya Allah. Ya. Simple kan? Jelas itu segala macam. Jadi perbaiki bagaimana sistem tubuh kita mencerna, bagaimana dicerna oleh lambung ya makanan. Berarti kita harus memperbaiki apa yang masuk ke dalam tubuh. Ini ada pisang ini. Jadi memperbaiki apa yang masuk ke dalam tubuh kita bisa dicerna oleh lambung, kemudian bisa diserap oleh usus halus dan usus 12 jari sampai dibuang. Gitu. Jadi kalau ada orang masalah sering sariawan segala macam itu sebenarnya ada kelemahan, itu sinyal sebenarnya pada diri kita. Dia lagi berkomunikasi ada masalah itu di imunitas kita. Ayo aware, kita cegah sebelum terjadi penyakit yang lebih berat gitu. Ya nanti bisa ngobrol saya lah lewat WA atau lewat apa namanya khusus ya biar nanti kita bisa diskusi lebih panjang insya Allah. Oke. Baik nih Mas. eh Pertanyaan selanjutnya, ada benjolan di punggung bawah, Ustadz.
Tapi tidak sakit itu kita kenapa ya, Ustaz? Ada benjolan, Di punggung bawah ya, itu kenapa? Penyebabnya kali Mas maksudnya. ya. Nah, saya tidak tahu sebabnya karena faktanya belum tahu detail ya, tapi jelas kalau ada benjolan segala macam itu ada pembelahan sel abnormal. Ada pembelahan sel abnormal. Itu ya, dimanapun tempatnya itu ketika terjadi benjolan atau terjadi apapun itu ada pembelahan sel abnormal. Pertanyaan kenapa kenapa sampai muncul sel abnormal? Ya mungkin darah kita terlalu keruh dan tercemar. Ya biasanya dari makanan segala macam. Gitu ya. Atau mungkin kayak keloid ya yang bekas luka operasi juga bisa muncul gitu. Itu juga bisa yang dari eksternal atau accident segala macam. Iya gitu ya. Oke, next. Kalau bintilan di mata itu karena kelebihan lemak, sembuhnya kok lama, Mas? Ya kalau bintilan di mata itu masalah bisa juga karena virus. Ya virus itu kenapa bisa kayak gitu? Ya karena imunitas lemah itu akar masalahnya imunitas lemah. Bukan hanya lemak doang. Ya kalau udah tahu lemak yang terlalu banyak dalam tubuh itu melemahkan imunitas loh ya bro. Jadi gitu. Jadi memang kalau misalnya kita mau kuat itu lemaknya jangan terlalu banyak tapi banyakin otot. Jadi otot itu dia akan membantu darah itu mengalir lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau banyak ototnya. Gitu. Tapi kalau banyak lemaknya, wah itu mempersulit darah mengalir lancar. Kan gitu. Jadi ketika bintilan segala macam itu tanda dari imunitas. Gitu ya, insya Allah. Ini Mas, terkait tadi yang lemes ini Mas, susah juga jalan nih Mas. Ya Susah ini kelemahan imunitas, jadi perbaiki nih. dengkulnya sering sakit. Iya, diperbaiki nih. Pola makannya banyak makan yang warna putih-putih ya. Tapi bukan putih gula pasir ya. Kelapa putih itu, degan itu. Apa gamat gitu. Terus apa lagi ya bengkoang gitu. Nasi gitu. Pisang gitu. Ya. Kalau dengkulnya sering sakit, nah itu kan bisa juga nyeri ya. Nyeri sakitnya gimana? Nyeri atau apa? Di sendinya atau di tulangnya? Gitu. Oke. Ini Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Biasa biasa nih Bang, tuh kalau bangun tidur badannya terasa pegal. Ini banyak yang dialami orang nih. Ya. Itu penyebabnya apa ya? Dan apa yang harus kita lakukan? Apa atau yang kita perbuat supaya kalau bangun dari tidur itu badannya terasa segar? Yang pertama itu ada masalah hormon itu mungkin tidurnya tidak nyenyak atau mungkin perutnya terlalu penuh isi kotoran segala macam gitu. Jadi bisa diatasi dengan hindari racikan atau minum teh detok. Kemudian tidurnya jangan bergadang. Anda jangan bergadang. Kalau bisa sebelum tidur mandi dulu biar segar badannya. Kalau bisa air hangat mandinya. Ya dikasih bunga mawar segala macam buat rendam, dikasih herbal gitu, dikasih garam Himalaya segala macam itu, biar seger gitu ya. Bang siapa namanya Astrul ya itu jadi gitu. Jadi biar segar, biar rileks gitu sebelum mandi, sebelum tidur mandi dulu. Kemudian minum air hangat 1 gelas atau minum teh detox 1 gelas sebelum tidur. Insya Allah dipraktekkan dulu ya. Nanti ya kita bisa diskusikan. Oke lanjut. Ini Mas, kalau selalu sakit di bahu itu tanda apa ya Ustadz? Perut selalu kembung. Kalau selalu sakit di bawah, ini tanda kemudian tadi pabrik imunitasnya mulai mulai kemudian ada sinyal, mulai terganggu. Ya itu harus dibersihkan itu antara perutnya biar nggak kembung terus. Kalau perut terlalu kembung itu ada masalah di usus. Bersihkan ususnya ya. Nanti nanti insya Allah sakit di bahunya bisa sembuh. Anda bisa minum teh detok deh. Itu insya Allah itu bisa tuh. Ya, ke teman-teman tadi yang disaranin beli teh detok langsung bisa chat langsung Mas Bayu atau chat admin ya. Itu Iya. bisa langsung Atau pemesan ke agen ke reseller yang ada agen agen atau reseller. reseller Atau yang mau dekat, jadi reseller silakan. Ini kita silahkan. niatnya untuk kebaikan banyak orang kok. Itu karena mengandung gas ya Mas ya tadi ya. Kembung tuh Kembung iya. gas itu. Gas. Ada penyumbatan di usus besar dari kembung. Nah, ini juga nih pertanyaan selanjutnya Mas. Ya. eh Kalau banyak makan pisang atau sayuran, apakah berpengaruh ke ginjal? Oh iya berpengaruh kalau Anda makan pisangnya 1 tandan gitu. Sama 10 kilo itu. Bukan hanya ke ginjal, ke lambung juga itu.
Gitu ya. Tapi kalau makanya cuma satu enggak. Yang berpengaruh ke ginjal itu obat-obatan anti nyeri, obat-obat penurun panas, obat-obatan kimia. Itu akan bisa mempengaruhi banget ke ginjal. Ya, obat-obatan kimia itu mengaruh banget sama minuman-minuman bersoda segala macam itu. Itu udah tertulis Mas, jelas tuh efek samping rusak ginjal gitu. Rokok, ya rokok berpengaruh ke ginjal rokok tuh. Ada rokok nggak ini, Mas? Gitu. Oke, ada yang mau open mic mungkin nih, Mas Adi? Oh, Mungkin. tadi yang nyeri itu Mas, yang sakit tuh di bagian sendihnya. Oh, sendinya yang sakit, sendi-sendinya. Nah, itu nanti bisa dilihat tuh ada mungkin defisit kalsium atau enggak, itu kan gitu. Apakah ada rematik atau enggak kan gitu. Bisa juga karena itu. Ya rematik nyeri sendi itu imun. Jadi itu masalahnya imunnya, Bu. Imunnya mulai lemah. Imunnya mulai lemah. Akar masalah imun itu, sel imun. Ya, Oke. yang mau open mic bisa nih buat teman-teman yang mau open mic. Nah, ini Mas, buat baru tahu kalau keloid ternyata ada kaitannya dengan imunitas berarti ya Mas. Awalnya saya berpikir karena genetik. Jadi Iya, bisa jadi gini juga. loh. Jadi kalau namanya apa keloid itu kan penyakitnya apakah keturunan, apakah diturunkan dari bayi kan enggak? Kan yang membentuk itu lifestyle gaya hidup. Jadi semua orang ada sel kanker, tapi pertanyaan sel kanker itu tumbuh apa enggak? Kayak gitu. Semua orang ada keloid, tapi keloidnya tumbuh apa enggak? Lah yang bisa membuat itu tumbuh itu adalah gaya hidup Anda. Itu semua orang berpotensi penyakit yang berat-berat di dalam gen itu segala macam karena kita mewarisi gen itu 23 kromosom dari ibu, 23 kromosom dari ayah. Kalau ayah mungkin ada diabetes segala macam mungkin kromosomnya berpotensi. Tetapi ketika kita udah tahu informasi bahwa di orang tua ada masalah gitu, kita mengubah hidup kita, gaya hidup kita sehat, ya kita nggak akan muncul penyakit kayak gitu. Gitu ya. Jadi penyakit kayak stroke, gagal ginjal, keloid, kanker itu muncul karena gaya hidup. Gitu ya. Kecuali mungkin dari bayi lahir dia langsung gagal ginjal gitu lah. Ya itu jelas ya. Tapi kalau kenanya baru usia 30 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas ya berarti itu ya memang karena lifestyle, karena lingkungan, hereditas segala macam ya, insya Allah. Karena pola hidup, pola makan, pola pikir, pola stres gitu. Kalau anak saya SMP ini jerawatan sama jerawatnya di badan dan sulit itu gimana ya? Selulit ya. Iya, selulit itu gimana ya? Ya itu pola makannya diperbaiki Bu. Itu stop makan ayam boiler kalau bisa, gula pasir, keripik-keripik, ya cookies, roti-roti kering, roti tawar dikurangi, pizza, mie instan dikurangin tuh. Banyakin makan sayuran tuh kalau itu. Ya, karena jerawat tuh butuh hormon tuh, hormonnya lagi bekerja. Sama bukti ada bakteri juga ya kemudian itu. Insya Allah ya. Oke. Oke. Ini Mas, Ya. kalau pundak sakit sampai menjalar ke leher itu solusinya gimana? Ah, kalau pundak sakit sampai itu darahnya begitu keruh dan kotor itu. Itu solusinya satu bisa dibekam, ya Anda mungkin bisa berbekam. Kedua, mungkin Anda bisa membersihkan tuh tubuh itu minum teh detox atau herba racikan kan gitu. Itu. Atau mungkin Anda bisa bikin sereh dipotong-potong tuh, diminum di malam hari dengan apa namanya dikasih sedikit garam Himalaya. Enggak. Sedikit aja tapi. Enggak. Gitu ya. Oke, baik Mas. Iya. Nah ini nih, Mungkin solusi mau untuk badan yang sering berminyak itu gimana? badannya sering berminyak, ada mungkin kurangi makan protein hewani ya. Jangan-jangan sering makan. Jadi kan ketika kulit kita minyak itu karena mungkin apa namanya banyak pori-pori yang menyumbat segala macam, jadi dia kelenjar minyaknya berlebihan, kayak gitu. Maka kurangi protein hewaninya, ya susu segala macam keju kayak gitu kurang. Mana? Gitu. Lanjut atau yang open mic silakan. Nanti Ya buat teman-teman yang mau open mic silahkan. silakan. Kasih waktu sampai jam berapa di? Sampai 9:30 Mas. Oke sampai setengah 10 ya, 13 menit lagi silakan. Ini saya sambil makan pisang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas masih ada yang masih nanya. Oh ya. Oke, karena banyak banget sih yang dialami oleh teman-teman kita. Kalau asam lambung, makanan yang harus dihindari itu apa aja? Pedas ya, makan pedas. Itu yang pedas banget ya. Jadi gitu simulator rasa gitu ya. Pedas-pedas itu kemudian makan makanan yang gurih terlalu gurih. Gitu ya. Kecut terlalu kecut itu. Silakan, open mic boleh. Oke, silahkan. Open mic biar lebih Mas jelas gitu. Kalau Rosina. hanya diketik berarti. Langsung aja Mbak, bisa kok.
Oh, Gisat, maaf sebelumnya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Heeh. Begini, Dibuat Sat. nyaman aja Bu, nggak apa-apa, nyaman aja. Kita nggak gigit kok. Keluhan ini, Sat. Keluhan apa ya, Mbak-mbak gitu. Iya. Nah, waktu itu saya nemenin beliau nganter ke rumah sakit karena Mm. keluhan beliau itu yang lidah beliau rasanya kebakar gitu, Sat. Sama Panas ya. mm, panas, sama sariawannya tuh nggak sembuh-sembuh gitu, Sat. Jadi Mm. di belakang lidahnya tuh kayak banyak sariawannya gitu, Sat. Nah, Mm. itu. Terus sama yang tadi, Saat yang ini beliau apa, kaki dengkulnya beliau tuh sering sakit, semua Usianya semua berapa Bu? badannya sakit-sakit. Beliau umur 40-an, Saat. Oh masih muda ya. 40-an. Nah, jadi waktu itu nemenin beliau akhirnya disuruhnya biopsi gitu, Saat. Jadi belum tahu juga hasil biopsinya gimana nih, Saat. Cuman beliau udah overthinkingnya tuh kayak ini kayaknya saya kanker deh, Mbak, gitu dibilangnya gitu. Kalau kanker nyeri sekujur badan, itu badannya nyeri nggak Bu? Kadang nggak tanya satu beberapa, nggak tiap hari, kadang beberapa waktu gitu. Tapi nyerinya di bagian mana? Biasanya hanya di lutut saja. Di lutut biasanya seringnya susah jalan akhirnya beliau sekarang. Nah, yang pertama gini, jadi anak idadoni abdi bi Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau hamba berprasangka kanker, kanker beneran gitu ya, karena jadi doa gitu. Hmm. Yang pertama kita harus berhusnudon, berprasangka baik gitu sebagai kaum muslimin, orang mukmin itu prasangka yang baik-baik. Tadi kan sudah disampaikan kalau ada masalah hormon itu adalah rasanya pesimis, rasanya selalu negatif thinking, overthinking. Nah, itu masalah hormon itu. Gitu ya. Hmm. Nah, kalau usia 40 tahun itu biasanya hormon estrogen di dalam tubuh manusia. Ya, tubuh apa hormon estrogennya itu kurang. Nanti mulai rambut rontok parah, apa menstruasi bermasalah itu hormon estrogen. Nanti kuatkan tadi bisa dengan herbal ubi-ubian makanannya itu, ya, ubi-ubian. Kemudian kayak singkong gitu, kemudian makan makanan kayak daun kelor, daun bayam segala macam itu bagus itu untuk menguatkan itu. Ya gitu. Sambil belajar juga ilmu agama itu ya, din ini gitu. Karena memang eh kita lebih banyak bersyukur lah ya gitu. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bisa bertatap muka kayak gini lebih bersyukur karena jutaan orang lagi terbaring sakit di rumah sakit itu. Jadi rasa syukur ini yang kemudian akan menjadikan kita itu optimis gitu ya. Ada orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu akan optimis ketika melihat hidup gitu. Jangan pesimis, jangan kemudian menghukumi wah saya kayaknya kanker ya, saya nggak boleh gitu. Kan belum tahu kan gitu ya. Jadi jangan kira-kira, makanya ini perlu ilmu kan gitu ya. Ilmu itu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ila dulumatil wanur kan gitu. Jadi kita membawa ke cahaya kan gitu. Itu makanya itu kalau masalah-masalah syariah apa segala macam itu jelas imunitas lemah. Imunitas lemah. Kemudian kalau misalkan panas lidah, imunitasnya lemah, perut yang ada masalah di perut itu. Kemudian kalau masalah sendi segala macam ya itu juga ada. Jadi kalau saran saya kalau itu perbaiki perut. Yang pertama perbaiki apa yang masuk ke dalam perut, yang harus halal dan thayyib. Bukan hanya halal, ya, keripik halal tapi nggak toyib gitu. Yang kedua dibersihkan tuh organ perutnya dari lambung, usus halus, usus 12 jari, usus besar itu dibersihkan. Itu bisa pakai herba racikan atau kalau nggak paling pakai teh detox gitu, diminum 1 gelas malam hari gitu. Itu pentingnya. Jadi fokuslah sebagaimana para ulama mengatakan al-maidatu baitu dain, perutmu rumahnya penyakit. Jadi fokus itu. Nah, sebentar lagi kita mau bulan Ramadan. Kalau sayang sama kita disuruh puasa. Insya Allah kayak gitu ya. Ada lagi mungkin Bu? Nanti setelahnya boleh konsul di WhatsApp nih, Sat. Boleh. WhatsApp, video call boleh. Kita juga ada nih buat teman-teman yang mau konsultasi via Zoom nanti sama Mas Bayu langsung bisa. Ya. Khusus Zoom-Zooman bilang ngobrol lah sejam 2 jam. Ya, bisa sejam Biar 2 jam itu buat khusus ya. Tapi buat teman-teman silahkan langsung ngajukan aja nanti gratis nggak berbayar kok. ngajuin jadwal nanti kita Zoom-Zooman sama Mas Bayu. Bisa, jazakumullah khair. Amin amin fayakum Bu. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya. Ini Mas, apakah PCOS selalu ditandai dengan haid yang tidak teratur? Karena saya diagnosa sel telur kecil-kecil, padahal haid saya teratur. Syukron. Ya, jadi PCOS itu kan polycystic ovarium syndrome. Jadi sindrom di ovarium. Maka tandanya itu sel telurnya kecil-kecil. Gitu. Nah, makanya untuk mengetahui PCOS harus dicek di laboratorium. Kayak gitu. Kalau Anda menikah lama belum punya anak segala macam sel telurnya kecil-kecil. Nah, PCOS itu sesungguhnya itu gejala aslinya. Akar masalah itu resisten insulin.
Jadi ada masalah di hormon insulinnya. Nah, berarti mungkin ada makanannya terlalu banyak yang manis, yang gurih kayak gitu. Nggak suka sayur gitu. Kayak gitu ya. Nah, nanti bisa pakai Herbalace kan itu. Dibantu untuk program hamil segala macam. Tapi memperbaiki PCOS, saya saja memperbaiki istri saya kena PCOS, 5 tahun saya memperbaiki PCOS. Di treatment 5 tahun Mas Aro. Jadi kita nikah 5 tahun kosong nggak ada anak, belum punya momongan gitu ya. Tapi butuh waktu untuk memperbaiki itu. Insya Allah lah ya, makanya kita sebagai orang mukmin harus optimis itu, jangan pesimis, jangan menghukumi wah kayaknya jangan kayak gitu ya. Kita ikhtiar maksimal kayak gitu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ya, saya ini dengan Bu Nur Laili dari Bontang, Kalimantan Timur. Mau Masya bertanya Allah. nih. Ya, umur saya 62 tahun. Keluhan saya selalu gitu lemah gitu loh kan. Lesu Lemah, juga Bu. lantas. Ya, Lesu, lemah, lesu, letih. cepat lemah gitu. Tapi kalau lagi bertenaga, asik gitu loh kerjanya gitu loh kan. Sampai Nah, kelupaan ya pegal. Bu. Ya, Sampai kelupaan. ya. Pegal-pegal di punggung, di betis gitu kan. Nah, itu selalu begitu. Nah, kira-kira tapi memang kalau sayuran itu suka agak kurang gitu, enggak optimal setiap hari gitu loh. Nah, dan Aktivitasnya apa Bu setiap hari? kalau aktivitas ya kerja rumah tangga lah gitu. Dan ada beternak ayam sedikit, ayam kampung gitu loh kan. Jadi kalau pagi itu udah bergerak habis zikir-zikir pagi itu sampai pukul 10 itu di bawah itu karena kita rumah ke panggung mulai beresin lingkungan sama beresin ayamnya gitu. Baru nanti sekitar pukul 10 baru naik. Nanti lanjut lagi kerjaan yang lain gitu. Nah, itu kalau Keluhannya lagi hanya gentar, lemah letih aja ya Bu. iya, sama pusing. Mungkin pusing itu saya kan pernah dulu jatuh dan geger otak ringan gitu, Ustadz. Jadi harusnya apa yang harus dikonsumsi atau yang bagaimana gitu loh Ustadz. Oke Ibu, Lantas Ibu pernah dicek nggak Bu ini HB-nya? Hemoglobin? Iya. HB itu pernah dulu saya pusing-pusing mutar gitu kan karena sudah kelelahan gitu. Biasa-biasa aja. Berapa Bu HB-nya Mungkin dulu Bu? saya udah lupa. Udah lupa ya, Itu udah lama saya ya. terakhir dibawa ke IGD itu karena saya muter dan muntah-muntah. Tahun berapa itu ya nak ya? 2018 kah? 2018 atau 17 gitu kan. Iya. Jadi mungkin kalau pusing itu masih ada jatuhnya berapa kali gitu Mas. Terakhir kalau tak salah kena jatuh itu karena roknya masuk ke roda motor. Itu Waduh. saya langsung terbanting kena pipi itu bengkak sekali. Oh ya Dan Allah. saya konsumsi itu habat sama propolis sama madu sama minyak zaitun itu saya gandengkan begitu. Dan saya jarang minum obat-obatan kimia gitu Mas. Oke, bagus ya. Dan Tapi udah lama pernah juga. kalau pas jatuh langsung rasanya tuh kayak apa namanya, gelap gitu ya atau gimana? Ya, pas jatuh itu saya tidak tahu sempat tidak sadar atau apa. Yang jatuh terakhir lah. Jadi saya merasa seperti dibekap gitu kan. Iya. Belum terasa sakit, terasa dibekap. Lantas saya bilang, "Loh, ada apa nak? Ini nak," saya bilang. Dia yang bonceng saya. Oh, itu baru terasa senut-senut sakitnya gitu kan. Udah bengkak sekali. Lantas sampai ke mata saya yang sebelah kiri. Agak ada bersit darah gitu di dalamnya. Gitu. Jadi saya minta minum apa-apa kecuali itu. 3 kali sehari propolis sama habat sama madu sama minyak zaitun gitu. Nah setelah itu pusingnya muncul lagi. Dulu yang jatuh itu 2005. Nah lanjut lagi kena yang pipi itu
2018 atau 17 gitu. Mm-mm. 18 kayaknya. Kalau BAB setiap hari nggak Bu? BAB-nya? Setiap hari. Hmm. Kami sampai agak dibantu kalau jarang makan sayurnya kan, agak bantu pakai tangan gitu, dorong. Tapi kalau rajin makan sayur, biasa saja, normal. Nah, Ibu itu obatnya Ibu makan sayuran, Ibu. Ah, Jadi pertama ya saran saya Ibu makan sayur-sayuran warna hijau lebih banyak. Itu. Kalau ada sayur daun kelor Bu, ada sayur daun kelor nggak Bu di situ Bu? ada. Nah, itu daun kelor bagus tuh akan menguatkan Ibu. Itu yang masalah lemah lesunya, Ibu kurang zat besi biasanya mungkin magnesium segala macam. Pokoknya mineral ya, mineral, magnesium, zat besi, kalsium itu ada di sayuran hijau. Jadi Ibu makan sayuran hijau. Kalau Ibu mau apa namanya nggak mau ribet, ada kapsul kelor Bu, bisa pakai kapsul kelor di Asbo ini ada kapsul kelor, bisa diminum untuk melengkapi hamba soda dan propolisnya itu. Jadi apa namanya 3 kapsul untuk menguatkan sama ini. Terus untuk membantu sistem sarafnya biar nggak tiba-tiba ini Ibu bisa minum gabusin. Gabusin, kita ada gabusin, herbal gabusin itu di Asbo. Nanti bisa chat apa namanya di admin kita atau tanya ke admin Asbo. Atau kalau nggak Ibu di situ banyak ikan gabus nggak Bu? Apa ikan tomang Bu? Nah, saya itu kan nggak suka makan ikan air tawar karena kita memang dari daerah pinggir laut gitu, pesisir gitu loh ya kan. Tapi kalau memang istilahnya tahu ikannya itu bersih, gara-gara juga jadi ndak mood itu kan tahu ikan gabus itu suka suka hidup. Ya, jadi tambah antipati gitu loh Mas, gitu loh ya kan. Nah, tapi kalau tahu memang misalnya tempat tinggalnya itu bersih, mungkin ya Oh iya, jadi kebayang-bayang ya Bu ya makanannya kan gabus ya. Udah Ibu minum gabusin aja Bu, tinggal apa nelan udah jadi kapsul ekstraknya kita udah ada Bu gitu. iya. Insya Allah. Itu sama sayuran hijaunya Bu, sayur bening, sayur asem itu rutin. Tapi jangan dikasih gula pasir ya kalau bikin sayur. Oh, kita udah lama tak mengkonsumsi gula pasir. Jangan itu Ibu pantangan itu Ibu gula pasir Ibu. Iya. Gitu. Oke Bu, obatnya udah tahu itu banyakin sayur hijau itu. Gitu. Kalau misalkan tanya ke kita ada kapsul kelor sama gabusin gitu. Kalau mau lebih detail mungkin nanti bisa konsultasi ke saya nanti biar ngisi form konsultasi biar bisa dianalisa Bu. Kayak gitu. Oh gitu. Iya. Terima Ada nomor kasih. saya tadi di itu nanti. Atau mau dicatat Bu nomor saya Bu? Boleh. Catat ya Bu 081 081 66 52 737 081 66 52 737 Mas Bayu gitu 081 66 52 737. Iya, oke Mas. Oke. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Kalau saya konsumsi sebenarnya kan ada yang bilang kalau setiap hari makan daun kelor itu bisa asam urat kah katanya gitu. Enggak Bu, itu enggak. Jadi gini Bu, orang yang kena asam urat itu orang yang ginjalnya lemah. Jadi ginjal itu mencuci darah. Jadi ginjal itu tidak berfungsi maksimal dalam mencuci darah. Jadi ibaratnya darahnya masih kotor. Nah itu yang bikin jadi asam urat gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan Ibu apa namanya makan daun kelor Ibu enggak asam urat ya itu aman gitu. Asam urat itu kan tidak semua orang kena asam urat itu. Hanya orang yang ginjalnya lemah saja. Nah, untuk menguatkan ginjal itu obatnya mengkudu, Ibu, mengkudu. Masya Allah. Alhamdulillah di lingkungan saya ini banyak mengkudu ini. Wah, itu sehat bagus, Bu. Itu Ibu sering rebusin, nanti campur madu nggak apa-apa atau gula aren atau mungkin dibuat ini, Bu, apa namanya dikeringkan, dipotong dikeringkan, nanti dijemur dibuat teh yang bersih ya. Nah, tehnya nanti bisa diseduh diminum itu membantu untuk mengatasi masalah ginjal dan juga mencegah asam urat sama mencegah penyakit jantung. Oh ya, kalau saya kan pernah saya parut gitu minum airnya, lantas pakai gula aren gitu. Kita memarutnya itu boleh sama anunya, bijinya ikut gitu. Oh boleh, yang penting bijinya jangan dimakan aja Bu. Ya, soalnya dia kan agak padat gitu kan, agak keras gitu.
Oh, boleh aja ya. Boleh Bu, diparut atau enggak dipotong-potong, dikeringkan, ditaruh di tampan itu, nanti biar buat teh aja. Ibu buat ngetehnya pakai mengkudu. Oh, iya, 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 Kalau iya. memang banyak disyukuri Bu, itu luar biasa itu. Di luar negeri mahalnya luar biasa itu, Bu. Di Singapura Sini itu di mahal banget di Singapura. Masya Allah, di sini banyaknya jatuhan aja, Mas. Orang yang Nah, tekanan yang suka cari itu alhamdulillah ini aja. udah dapat ilmunya. Ibu diambilin, dicuci bersih, dipotong-potong, nanti jemur ya. Insya Allah nanti bisa Iya. bagi-bagi ke tetangga biar sehat. Itu obat dari Masya Allah Allah. Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Iya, iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak, Mas. Iya. Jazakumullah khair. Amin, amin. Mudah-mudahan Ibu sehat ya Bu. Amin, amin ya Robbal Alamin. Hmm. Semoga bertemu dengan Ramadan lagi. Amin, amin kita doakan Bu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita pindah selanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Ada 3 pertanyaan. Oke. Pertama terkait herba racikan untuk Iya. wanita, apakah bentuknya ada yang bentuknya kapsul nggak, Mas? Ya, kenapa kita bentuknya nggak di kapsul? Karena biar mudah terserap. Tapi kalau Ibu mau pesannya bentuknya kapsul, dibuatkan dulu. Ini bisa 3-4 hari, Bu. Nanti kalau Direbus mau biasanya. dibentuk, iya kalau mau dibuatkan untuk yang kapsul, kan ada yang kemarin dibuatkan untuk kapsul karena ada anaknya yang kemudian jarang haid segala macam, dia ada di pondok gitu. Jadi dibuatkan kapsul karena di pondok. Ya kita buatkan, cuman butuh waktu 3-4 hari untuk kita membuatkan kapsul itu. Dan cangkangnya kita ambil dengan cangkang rumput laut ya. Jadi bahannya dari rumput laut, jadi halal gitu. Itu butuh waktu, makanya ibu harus japri ke admin ya, biar nanti dipesankan khusus karena butuh waktu itu. Kayak gitu sih, bisa dibuat kapsul. Tapi kalau paling bagus direbus, karena mudah terserap oleh tubuh kita, insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya, Mas. Penyebab lengan sering kebas, kenapa ya? Dan solusinya biar sembuh itu gimana? Penyebabnya kolesterol. Sering makan ayam putih nggak? Sering makan yang digoreng nggak? Itu santan-santan jeroan, nah itu kolesterol. Kalau tanya solusinya, salah satu solusinya ada sunnah Nabi namanya bekam, bisa dibekam, ya. Terus bisa minum cuka apel, bisa pakai herba racikan, bisa, ya gitu, bisa pakai kapsul kelor, bisa ya, daun kelor itu bisa, gitu. Jadi itu, insya Allah. Kunyit, minum kunyit tuh bagus, ya Bu, insya Allah. Jadi yang kebas itu darahnya terlalu keruh dan kental ya, jadi kayak geringgingen ya, kayak kesemutan gitu. Lanjuti. Oke, pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya. Kalau ada pembengkakan di kaki pas diinfus itu apa karena kekurangan albumin ya? Kekurangan albumin baiknya makan ikan gabus ya, Mas? Ya betul, udah dijawab itu. Jadi kalau pembengkakan di kaki itu biasanya ada masalah, akar masalahnya di ginjal. Kalau kakinya bengkak itu ada masalah di ginjal. Nah untuk memperbaiki ginjal butuh albumin. Albumin ada di ikan gabus. Ada juga kemudian di apa namanya ikan-ikan yang licin ya, kayak belut, kayak sidat ya gitu. Itu kalau teman-teman mau di Asbo ada kapsul ekstra gabus ya, apa namanya, gabusin gitu. Itu insya Allah. Jadi betul itu. Oke. Insya Allah. Oke, bagus. Baik teman-teman, untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan untuk kelas-kelas berikutnya. Jadi insya Allah kita akan bertemu di tanggal 16. Nanti temanya itu bulan Ramadan, bulan kesembuhan. Buat teman-teman yang insya Allah tanggal 16 kita lanjut minggu depan, itu di hari yang sama dan di jam yang sama, itu akan ada materinya bulan Ramadan, bulan kesembuhan. Insya Allah. Buat teman-teman nanti kita akan sering juga nanti akan edukasi masyarakat terkait kesehatan holistik, karena kita Asbo punya visi bagaimana menyongsong untuk sehat berkelanjutan. Baik, buat Mas Bayu nih, pesan-pesan yang disampaikan buat teman-teman kita, mbak-mbak, mas-mas, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut di Zoom ini, Mas. Ya, pesan saya kalau teman-teman mau ngobrol lagi nanti hubungi saya langsung, tadi ada nomor teleponnya, ataupun hubungi admin segala macam biar kita bisa ngobrol lagi, lebih lengkap lagi, lebih intens lagi. Itu aja mungkin insya Allah. Baik teman-teman, kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah kita bertemu kembali di tanggal 16.
dengan tema yang berbeda, dengan tema yang bulan Ramadan, bulan kesembuhan. Karena kita lagi persiapan bulan Ramadan dan bagaimana kita harus makan sehatnya seperti apa, makanan yang harus dihindari seperti apa. Karena kita lihat bahwa bulan Ramadan bukan justru menjadi kesembuhan, tapi justru nambah penyakit karena mungkin makannya terlalu banyak sirup-sirup yang manis. Nanti kita bedah di kelas holistik berikutnya. Saya atas nama Asbo mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya izin undur seluruh mewakili tim Asbo, seluruh tim Asbo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair semua teman-teman yang sudah hadir.